Rangkaian kabel gudang milik PLN yang berada di belakang gedung Bank Indonesia, Jalan Abdul Muiz, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin pagi terbakar. Percikan api membakar untaian kabel udara milik PLN yang membentang, dan dalam sekejap titik api yang semula hanya di bagian tengah seketika menyambar hingga sepanjang 10 meter. Api kemudian dipadamkan petugas keamanan gedung Bank Indonesia dibantu Regu Damkar sektor Jatibaru yang datang ke lokasi. Kabel listrik yang terbakar. Listrik dari PLN atau punya Telkom atau gimana, Bang? Dari PLN. Dari PLN, Bang. Bang, kita sudah koordinasi dengan pihak PLN. Kita tunggu PLN, nanti berikutnya kita tinggal tunggu apa aman atau tidak. Awalnya api pertama muncul pada bagian sudut kabel yang terikat di tiang dan seketika menyambar ke rangkaian kabel lainnya. Diduga api berasal dari hubungan pendek arus listrik di rangkaian kabel yang semrawut. Tim pemadam kebakaran mengevakuasi seorang tukang bangunan yang tidak sadarkan diri setelah tersengat listrik. Korban dibawa ke unit gawat darurat Rumah Sakit Umum Kolaka, Sulawesi Tenggara untuk mendapatkan penanganan medis. Namun nyawanya tidak tertolong. Bardas Zakaria menderita luka bakar hampir di sekujur tubuhnya akibat sengatan listrik. Keluarga korban yang mengetahui pemuda 25 tahun itu meninggal histeris. Bardas Zakaria tersengat aliran listrik saat melakukan pekerjaan instalasi udara di rumah salah seorang dokter bersama temannya. Keduanya kesetrum saat memasang baja ringan di atap rumah. Polisi pun menyelidiki penyebab bocornya aliran listrik yang menyebabkan korban meninggal dunia. Jadi benar telah terjadi laka kerja terhadap korban Bernard Zakaria, umur 25 tahun, alamat Desa Pebunga, Kecamatan Baula, Kabupaten Kolaka, di mana korban sementara memperbaiki balkon dan atap rumah dan tersengat. Jenazah korban kemudian dibawa pihak keluarga untuk dikebumikan. Sementara lokasi kejadian dipasang garis polisi guna penyelidikan lebih lanjut. Seorang pria tega mencabuli anak kekasihnya yang masih di bawah umur. Pelaku yang sedianya melindungi anak kekasih justru mencabuli korban yang masih berusia 13 tahun. Aksi tak terpuji pelaku terjadi di saat pelaku masih menjalin kasih dengan ibu korban. Pemirsa, selain kasus pencabulan di Cimahi, selama 1 jam ke depan Realita akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan. Bersama saya Arlista Hadi. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Seorang pria pembobol rumah mencuri ponsel dihadiahi timah panas saat berusaha kabur dari kejaran polisi. Pelaku mencuri 2 ponsel milik korban yang tertidur pulas di indekos. Pria berusia 29 tahun ini tak berdaya usai dihadiahi timah panas di kaki ketika berusaha kabur dari kejaran polisi. Alamsyah, warga Jalan Mataram, Kecamatan Kertapati, Palembang, ditangkap karena mencuri 2 ponsel milik korban bernama Mira Andesti, 24 tahun. Dalam aksinya, pelaku Alamsyah merusak pintu kosan yang dihuni korban. Lalu pelaku mengambil 2 ponsel di saat korban tertidur pulas. Selain Alamsyah, seorang pria bernama Amir, 32 tahun, sebagai penadah barang hasil curian ponsel juga ditangkap. Bukan penangkapan terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan. Pelaku telah memasuki rumah dengan cara membongkar seng, kemudian pada saat itu saksi korban sedang mandi, kemudian terhadap pelaku A dilakukan tindakan keras dan terukur. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara.
Seorang warga desa Bongas Kulon, Majalengka, Jawa Barat menjadi korban penganiayaan dengan senjata tajam sekelompok pemuda di jalan raya. Korban menderita luka parah hingga tangannya putus. Para pemuda ini dibawa ke Polres Majalengka, Jawa Barat untuk menjalani pemeriksaan terkait penganiayaan dengan senjata tajam di jalan raya. Penyelidikan terkait kasus yang viral di media sosial dengan 2 korban mengalami luka serius. Menurut informasi sementara, peristiwa yang terjadi di Jalan Es Parman, Desa Bongas Wetan, Kecamatan Sumberjaya itu menimpa 2 pemuda warga desa tetangga. Korban Kemal dan Darul yang sedang berkendara motor tiba-tiba dihampiri oleh 8 pemuda yang membawa senjata tajam. Naas, korban terjatuh dan dianiaya para pelaku hingga salah satu tangan korban putus. Untuk yang dicurigai sudah diamankan, namun untuk hasilnya nanti menunggu berita lebih lanjut. Berapa yang terduga pelaku ini yang sudah diamankan? Ya, Berapa masih orang? dalam pemeriksaan. Ada beberapa yang kami amankan, namun untuk naik status jadi tersangka nanti menunggu. Saat ini kedua korban penganiayaan menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Ibu yang membunuh 1 anak dan menganiaya 2 anak lainnya di Brebes, Jawa Tengah kini diperiksa kejiwaannya di RSUD Susilo Slawi, Kabupaten Tegal. Polisi belum bisa meminta keterangan lantaran pelaku seperti ketakutan dan jiwanya terguncang akibat perbuatan sadisnya. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Brebes membawa pelaku pembunuhan dan penganiayaan anak ke RSUD Susilo Slawi, Kabupaten Tegal untuk diperiksa kejiwaannya. Dokter spesialis kesehatan jiwa RSUD Dr. Susilo Slawi, Dr. Glorio Immanuel mengatakan pihaknya akan memeriksa psikiatri, profil kepribadian, hingga kecerdasan pelaku. Sejauh ini pelaku masih menjawab dengan baik pertanyaan tim dokter terkait kejadian yang dialami pelaku hingga 6 bulan lalu. Pelaku mengaku menganggur karena pandemi COVID-19, sehingga kebutuhan hidup berasal dari suami yang bekerja di Jakarta. Meski demikian, pelaku juga kerap ketakutan saat melihat banyak orang. Pemeriksaan kejiwaan memerlukan waktu hingga 3 hari ke depan dan akan dirawat inap di RSUD Susilo Slawi. Pasien bisa menjawab dengan baik, menjawab sesuai dengan pertanyaan, tetapi untuk pertanyaan-pertanyaan tertentu tampaknya pasien belum mau menjawab dengan alasan dia sudah lelah menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ada sepertinya ketakutan bila ketemu orang, terutama kalau ketemu laki-laki. Ya, tapi kenapa pasien belum mau menceritakan? Tapi untuk ketemu kami, tenaga medis kemarin, pasien sangat bersahabat. Sementara itu, karena pihak keluarga menolak otopsi, jenazah AT yang dibunuh ibu kandungnya dikebumikan di tempat pemakaman umum di Desa Tonjong, Brebes, Jawa Tengah. Selain keluarga dan warga dan teman-teman korban juga turut hadir mengantar bocah 7 tahun tersebut ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Bibi pelaku mengaku tak menyangka keponakannya tersebut tega berbuat keji pada 3 anak kandungnya itu. Pelaku cenderung tertutup dan tidak diketahui jika ada permasalahan keluarga ataupun ekonomi. Kesehariannya pagi-pagi rawat anaknya, ngasih sarapan, makan, habis itu terus cuci baju, jemur, udah habis itu di kamar. Jadi enggak bergaul, enggak di dalam rumah, aja di kamar. Sering curhat mungkin ada masalah Pak? Udah lama enggak, soalnya itu tadi sama adiknya. Enggak ada masalah sama suaminya Mbak? Kurang tahu kalau sama suaminya, orang sekarang ngobrolnya di WA kan saya enggak tahu. Diketahui membunuh 1 anaknya berusia 7 tahun dan menganiaya 2 lainnya yang berusia 10 dan 5 tahun. Keduanya kini dirawat di RSUD Margono Soekarjo Purwokerto karena luka di leher dan tubuhnya.
Sebelumnya pemirsa, seorang ibu di Brebes, Jawa Tengah tega membunuh satu anaknya yang masih berusia 7 tahun. Tidak hanya itu, sang ibu juga menganiaya dua anaknya berusia 10 dan 5 tahun menggunakan senjata tajam hingga kondisinya kritis. Warga Duku Sukawera, Brebes, Jawa Tengah digemparkan dengan tewasnya AT, bocah perempuan berusia 7 tahun yang dibunuh ibu kandungnya. Tewasnya AT diketahui para tetangga saat mendengar teriakan minta tolong dari dalam rumah pelaku usai sholat subuh. Selain mendapati anak kedua pelaku yang sudah tak bernyawa, anak pertama dan ketiga yang mengunci diri di kamar juga ditemukan warga dengan kondisi terluka di dada dan leher. Kedua bocah yang baru berusia 10 dan 4 tahun tersebut kemudian dievakuasi ke RSUD Margono Soekarjo, Purwokerto. Dia diam sih ya Mas, biasa aja sih. Sering bergaul? Tetangga ya dia kurang gaul, orangnya kurang gaul. Kurang bergaul. Sekedar, kalau nanya-nanya cuma sekedar. Suaminya di mana? Suaminya di Jakarta kan. Kejadian jam tadi berapa? Tadi Habis subuh ya? 5 lah ya. Jam 5 ya Mbak ya? Orang habis sholat subuh sih. Minta tolong-tolong kan kita sebagai tetangga ya langsung ke situ. Awalnya teriak-teriak Mbak Mbak minta teriak-teriak. Teriak minta tolong, buka pintunya buka. Mungkin ada. Usai kejadian, KU, ibu yang membunuh satu dan menganiaya dua anaknya digelandang ke Polres Brebes. Pelaku sempat menolak turun dari mobil saat tiba karena ketakutan. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa ponsel pelaku, bantal dan pakaian korban, serta pisau cutter yang diduga digunakan pelaku melukai anaknya. Untuk motif pelaku masih kita dalam proses penyelidikan, karena memang dalam hal ini terduga pelaku memang ada dugaan depresi. Polisi kini menunggu hasil pemeriksaan kejiwaan pelaku untuk menetapkan status dan proses hukum lebih lanjut terkait kejadian ini. Sementara itu pemirsa, di Kendal, Jawa Tengah, seorang ibu ditemukan tewas terbunuh dan anaknya kritis karena luka tikaman di leher. Pelaku merupakan keponakan korban yang kini diburu polisi setelah kabur dengan membawa sepeda motor korban. Pembunuhan terjadi di Desa Ringginarum, Kendal, Jawa Tengah. Korban Siti Romiana ditemukan bersimbah darah di kamarnya. Sedangkan anak perempuannya Nala Isne Setia Armanta yang masih berusia 17 tahun kondisinya kritis dan dilarikan ke Rumah Sakit Pusat Karya di Semarang. Menurut tetangga korban, diduga pelaku adalah keponakan korban yang kerap meresahkan dan pernah mengancam akan membunuh korban. Posisinya sudah telentang. Oh, telentang. Ada lukanya, Pak? Itu sudah simbaran darah. Jadi saya tidak berani memegang putrinya itu pada waktu kejadian. Dia keluar minta tolong sama rumah ini. Dalam hal ini kita lakukan olah TKP, kita kumpulkan barang bukti yang ada di sekitaran TKP maupun di dalam tempat kejadian perkara tersisa di dalam kamar. Juga tadi sudah kita lakukan pemeriksaan saksi-saksi, kita terima laporan polisinya. Jadi kita mohon doa juga, semoga kita bisa segera melakukan pengungkapan. Selain mengolah tempat kejadian perkara, polisi juga telah meminta keterangan sejumlah saksi dan menunggu kondisi anak korban yang menjadi saksi kunci pulih untuk dimintai keterangan terkait kejadian yang menimpanya. Sementara keponakan korban kini dalam pengejaran karena juga turut membawa kabur sepeda motor korban. Ibu dan paman tewas di tangan anaknya di Desa Tambakrejo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Selain kedua korban, pelaku juga melukai tetangganya hingga dirawat intensif di rumah sakit. Seorang anak di Desa Tambakrejo, Kediri, Jawa Timur membunuh ibu dan pamannya sendiri. Selain itu, pelaku yang berinisial MN usia 25 tahun itu juga melukai tetangganya dengan sebilah parang hingga dilarikan ke rumah sakit. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku diduga mengalami gangguan jiwa. Kadang-kadang ada ini sih, ada gangguan, kadang normal, kadang ada gangguan. Mungkin pas hari ini tadi hanya ada ibunya aja di rumah, akhirnya ada gangguan. Nah, dia sampai menganiaya ibunya, kemudian keluar ada Pak D-nya, akhirnya juga dianiaya sampai meninggal juga. Akhirnya ada 2 korban meninggal, 1 pas lari ini dikejar sama masyarakat, ada 1 masyarakat yang masih luka-luka.
Jenazah kedua korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kediri untuk divisum. Kasus ini kini ditangani Satreskrim Polres Kediri untuk penyelidikan lebih lanjut. Seorang keponakan di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah ditangkap usai membunuh pamannya yang tengah tidur bersama anak dan istrinya. Pelaku sakit hati, kerap dilecehkan dan dihina di depan keluarga besar. Warga Desa Mulyorjo, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang dihebohkan dengan ditemukannya 2 jasad di dalam satu rumah di Jalan Raja Wali, Desa Mulyorjo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Jasad keponakan berada di dapur, sedangkan jasad sang bibi berada di dalam kamar. Jasad keduanya pertama kali ditemukan oleh anak kandung korban yang hendak masuk ke dalam rumah. Ia kemudian meminta pertolongan warga. Kami gedor-gedor, Mak, buka Mak, aku bilang kayak gitu, nggak ada yang dengar. Terus aku pinjamlah pisau sama orang ini untuk mau buka pintunya. Terus udah terbuka, aku tengok ada jejak kaki darah. Petugas kepolisian sektor Sunggal bersama tim Inafis Polrestabes Medan melakukan olah tempat kejadian perkara. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait tewasnya kedua korban. Pemirsa, sungguh ironis jika kita melihat peristiwa di Brebes, Jawa Tengah tadi. Anak yang seharusnya berlindung pada sang ibu justru meregang nyawa di tangan sosok yang melahirkannya. Ingat pemirsa, anak tidak boleh menjadi sasaran dan pelampiasan amarah orang tua, apalagi sampai menggunakan kekerasan. Tahu suami nikah lagi, istri bakar kemeja suami hingga membuat rumahnya ikut terbakar. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama Realita.